Cina atau Tiongkok adalah negara terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah 9.596.960 km persegi dan populasinya mencapai 1,43 miliar jiwa. Terletak di Asia Timur, Cina berbatasan dengan 14 negara dan memiliki jalur perdagangan yang luas. Letak geografis yang strategis dan populasi yang besar membuat Cina memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Cina merupakan negara dengan kapasitas pengolahan minyak terbesar di dunia dengan sumber utama minyak yang berasal dari Saudi Arabia dan Rusia. Cina banyak menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Cina merupakan negara dengan kapasitas pengolahan minyak terbesar di dunia dan memiliki total produksi sebesar 16,2% dari produksi penyulingan global. Cina menunjukkan peran yang signifikan dalam konsumsi dan produksi energi global, khususnya minyak, gas alam, dan batu bara. Pada tahun 2023, konsumsi minyak di Cina meningkat menjadi 16,58 juta barel per hari, sementara produksi domestiknya mencapai 4,18 juta barel per hari. Meski masih jauh dari memenuhi kebutuhan konsumsi, cadangan minyak di Cina tercatat sebesar 3,5 miliar metrik ton pada tahun 2020, menjadi salah satu aset strategis negara tersebut. Dalam sektor gas alam, konsumsi pada tahun 2023 meningkat pesat hingga 436 miliar meter kubik, setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2022. Produksi domestik juga terus meningkat dengan kontribusi besar dari ladang gas di Daking. Cadangan gas alam yang ditemukan di Shanxi sebesar 100 miliar meter kubik menambah optimisme terhadap ketahanan energi jangka panjang. Sementara itu, batu bara tetap menjadi tulang punggung energi di Cina dengan konsumsi mencapai 4,6 miliar ton pada tahun 2023, menjadikannya konsumsi terbesar di dunia. Produksi batu bara juga mencetak rekor baru pada November 2024 dengan rata-rata harian 14,27 juta ton dengan cadangan batu bara terbesar keempat di dunia, mencapai 143,2 miliar ton pada tahun 2020. Cina tetap menjadi pemain utama dalam pasar energi global. Cina memiliki beberapa perusahaan minyak besar yang berperan penting dalam industri energi global. Perusahaan-perusahaan ini termasuk China National Petroleum Corporation atau CNPC, lalu ada China Petroleum and Chemical Corporation atau Sinopec, dan China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC. CNPC adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia yang mengelola ladang minyak terutama di Daking dan memiliki kantor lebih dari 30 negara. Sinopec dikenal sebagai pemasok produk minyak dan petrokimia terbesar kedua di Cina dengan fokus pada sektor hilir seperti pengolahan dan distribusi produk energi. Sedangkan CNOOC adalah produsen minyak mentah dan gas alam di laut dalam dan dangkal laut Cina yang bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan minyak mentah dan gas alam. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik Cina, tetapi juga memperkuat pengaruh geopolitik Cina melalui investasi dan kemitraan strategis di berbagai negara, termasuk negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya terkait jalur distribusi energi di Cina. Cina mengimpor banyak minyak dari Rusia, Saudi Arabia, Iran, Brasil, dan Amerika Serikat. Jalur Laut Utara digunakan oleh Rusia untuk mengirim banyak minyak ke Cina, menyusuri pantai Rusia dari Laut Barents hingga Selat Bering. Selain itu, terdapat pipa minyak dan gas Myanmar Tiongkok yang dimulai dari negara bagian Rakhine di Myanmar hingga provinsi Yunnan di Cina. Untuk gas alam, Cina mengimpor melalui 3 sistem jalur pipa utama, yaitu jalur pipa Asia Tengah yang menghubungkan Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan dengan Cina. Lalu jalur pipa Tiongkok-Myanmar dan pipa Power of Siberia dari Rusia yang memulai operasi pada Desember 2019. Selanjutnya, kebijakan terkait energi di Cina. Cina telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengamankan pasokan energi dan mengurangi emisi gas rumah tangga. Beberapa kebijakan utama meliputi: yang pertama, pemerintah Cina telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi, termasuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan meningkatkan efisiensi energi. Kedua, kebijakan 12 Five-Years Plan menargetkan pengurangan emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi efisien. Ketiga, Cina menerapkan Belt and Road Initiative untuk mengamankan pasokan energi melalui pembangunan infrastruktur. 4. Meskipun ada tantangan lingkungan, Cina tetap berkomitmen untuk industrialisasi dengan batu bara sebagai sumber utama energi.
Peningkatan kebutuhan minyak di negara Asia, khususnya Asia Timur yang didominasi oleh China dan India, berkembang dengan sangat pesat. Dengan kebutuhan minyak yang dibutuhkan meningkat khususnya di China, pasokan energi keamanan tersebut menimbulkan kecemasan. Kebutuhan minyak yang semakin tinggi membuat China bergantungan pada impor minyak dari kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah. Selain negara di Timur Tengah yang banyak memasok cadangan minyak ke China, Rusia juga menjadi pemasok minyak terbesar kedua untuk China dan sekitar 17% Rusia menyuplai minyak mentah tersebut kepada China. Rusia juga merupakan pemasok utama gas alam untuk China melalui jalur pipa Power of Siberia yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Produksi minyak di China mencapai sekitar 3,8 juta hingga 4 juta barel per harinya, dengan ladang minyak utamanya di Daqing dan Teluk Bohai. Meskipun terdapat banyaknya produksi dari dalam negeri, ladang minyak di Daqing sudah tua dan mengalami penurunan produksi. Terdapat juga produsen yang berada dalam negeri China, seperti contohnya yang termasuk sebagai aktor domestik adalah China National Petroleum Corporation atau CNPC, yang merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, berperan utama dalam industri perminyakan di China. Terdapat juga China Petroleum and Chemical Corporation atau Sinopec, yang merupakan perusahaan pemasok produksi minyak dan petrokimia terbesar kedua di China. Sinopec dikenal dengan fokusnya di sektor hilir, yang dimana pengolahan dan distribusi produk energi tersebut sudah siap digunakan. Terdapat juga perusahaan minyak dan gas nasional terbesar ketiga di China yang bernama China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC. CNOOC bergerak dalam bidang eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan minyak mentah dan gas alam. Dalam dimensi ekonomi, ketergantungan China pada impor minyak dan gas untuk mendukung pertumbuhan industri dan konsumsi domestik. Upaya diversifikasi pasokan melalui investasi infrastruktur energi global, termasuk proyek pipa minyak dan energi terbarukan. Dalam dimensi politik, pengaruh dinamika politik global seperti konflik di Timur Tengah dan sanksi internasional terhadap keamanan energi. Penguatan hubungan diplomatik dengan negara-negara penghasil energi seperti Rusia dan negara-negara di Timur Tengah. Dalam dimensi sosial, pertumbuhan ekonomi yang pesat meningkatkan permintaan energi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi sumber energi dan perlunya menjaga keamanan energi jangka panjang. Pertama, China bertujuan untuk mendapatkan akses ke komoditas mentah dan sumber daya energi di seluruh dunia melalui agenda Praksa Sabuk dan Jalan BRI. Yang kedua, perusahaan energi negara seperti Sinopec, CNOOC, dan CNPC. Mereka memperkuat pengaruh China dalam keamanan energi global. Ketiga, aliansi regional. Melalui perjanjian perdagangan dan investasi energi, China juga menjalin kemitraan dengan negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Lalu China bergantung pada kolaborasinya dengan negara-negara seperti Rusia dalam pembangunan jaringan pipa Power of Siberia. Yang pertama, Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat merupakan musuh yang signifikan karena telah berupaya untuk membatasi pengaruh China di pasar energi global, khususnya di sektor teknologi energi bersih seperti baterai litium dan energi terbarukan. Kedua, India bersaing secara langsung dengan China untuk mendapatkan sumber daya energi di kawasan seperti Timur Tengah dan Asia Tengah. Tiga, Uni Eropa. Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada rantai pasokan yang dikendalikan oleh China. China melalui BRI berinvestasi besar dalam infrastruktur energi di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungannya pada jalur laut. Lalu dominasi China di pasar litium global memperkuat posisinya dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Perusahaan energi negara seperti CNPC dan Sinopec memperluas pengaruh dengan beroperasi di kawasan energi strategis. Tantangan yang dihadapi China dalam keamanan energi dan geopolitik. Yang pertama, ketegangan geopolitik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan tetangga Asia menjadi ancaman utama.
Lalu tantangan finansial muncul dari proyek-proyek BRI di mana beberapa negara penerima seperti Sri Lanka menghadapi kesulitan membayar pinjaman sehingga memicu beban utang dan opini negatif terhadap China. Ketidakstabilan politik di negara mitra energi seperti Sudan, Iran, dan Venezuela. Strategi China dalam menghadapi tantangan keamanan energi dan geopolitik. China mengadopsi berbagai strategi bersama aktor pendukungnya seperti pemerintahan, perusahaan energi milik negara, dan lembaga keuangan. Langkah utamanya adalah diversifikasi sumber energi dengan menjalin kerjasama di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. China juga mengamankan jalur laut vital seperti Selat Malaka dengan membangun infrastruktur militer di Laut Cina Selatan. Lalu China memperkuat posisinya melalui investasi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya serta memimpin produksi baterai lithium-ion dan panel surya global. Dengan Belt and Road Initiative, BRI, China membangun infrastruktur energi seperti pelabuhan dan rel kereta api untuk mempererat hubungan dengan negara penghasil energi seperti di mana investasi infrastruktur menjadi atlet diplomasi untuk mengamankan pasokan minyak. Strategi ini meningkatkan kemandirian energi sekaligus memperkuat pengaruh geopolitik China.